semalam. Makanya pas tadi lewat, kok basah ya? Berarti ada hujan. Di tempat kami malah kemarin. Tadi malam alhamdulillah. Jadi bahasa di sana masih haredang, Pak. Masih sumuk. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sepanas-panasnya wilayah kita, negara kita, wabil khusus wilayah Tangerang dan sekitarnya, masih ada hujan, Pak. Masih ada hujan. Di tempat lain subhanallah, untuk cari air minum aja sudah kewalahan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali ngaji pagi hari ini, saya kepengin mengisahkan satu kisah yang sebenarnya kisah ini sudah sering dan banyak Ustadz Kiai Ajengan menyampaikan, karena kisah ini ada di dalam kitab Sahih Bukhari dan sangat penting untuk sering kita ingatkan kembali. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Abbas berkata, marra an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bihaiti min khitanil Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah lewat pada suatu kebun di antara kebun-kebun kota Madinah. Fasami'a syauta insanaini yu'adzibani fi kuburihima. Ketika lagi jalan, Rasulullah mendengar ada orang yang lagi diazab di dalam kuburnya. Dua orang di dalam kuburnya diazab keduanya. Faqala sallallahu alaihi wasallam yu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kabiri. Keduanya diazab bukan diazab karena dosa yang besar. Summa qala bala kana ahaduhuma la yastatiru min baulihi. Salah satunya diazab itu bukan karena sesuatu yang dosa besar, dosa yang dianggap sepele dan diremehkan. Sampai sekarang pun sebagian orang ngeremehin. Apa itu? Yang satu diazab karena apa? Tidak menggunakan tutup kalau lagi buang air kecil. Kemudian wa kanal akhar, yang lain yamshi bin namimah. Orang yang kedua diadab karena namimah. Apa itu namimah? Adu domba. Namimah itu apa ya? Menceritakan apa yang dia lihat, menceritakan semua yang dia dengar kepada orang lain. Nah, kalau dikorelasikan zaman sekarang itu, namimah adalah orang yang suka ngerumpi di grup WA. Halo Pak. Kalau dikorelasikan zaman sekarang, orang yang namimah adalah orang yang suka ngerumpi di grup WA. Karena apa? Di grup WA itu kan mewakili lisan betul itu. Semua diomong-omongin, semua di-share-share. Nggak tahu yang di-share itu apa, sumbernya bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, asal nge-share biar kelihatan eksis. Apaan? Emang iya? Biar kelihatan eksis. Nggak tahu, yang penting di-share, copy paste dari grup sebelah, dikirim semuanya. Padahal dia nggak tahu itu isinya apa, kadang juga nggak sempat baca. Yang penting di-share kembali. Kalau yang di-share itu baik, maka membawa kebaikan. Tapi kalau yang ternyata yang di-share adalah hal-hal yang bikin, bahasa Jepangnya rungkat, Pak. Rungkat apa sih, Pak? Ya rungkat. Yang kemarin gaduh kan. Nah, akhirnya Pak, bikin orang saling curiga, bikin orang saling bermusuhan, bikin orang saling membenci satu sama lain. Lah itu yang namanya namimah. Adu domba. Hati-hati Pak. Nah, hari ini orang
asal nge-share, asal berbagi informasi yang dia dapat, dianggap suatu hal yang biasa kan? Padahal itu dosa. Kalau bukan hal yang positif, maka hati-hati. Maka hati-hati. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam meminta diambilkan summa da'a bijaridah fakasharuha kisrataini. Nabi minta diambilkan sebuah pelepah. Wakila pelepah ini adalah pelepah kurma. Kemudian pelepah ini dibelah menjadi dua. Fawaddu'a ala kulli qabri minhuma. Kemudian setiap kubur dikasih satu belahan pelepah itu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian ditanya, "Ya Rasulullah, limadza taf'al? Lima fa'alta hada? Lima fa'alta hada?" Sahabat itu bertanya. Yang bertanya itu sahabat Abdullah bin Abbas. "Ya Rasulullah, kenapa engkau mengerjakan ini?" Nah, qala la'allahu ayukhaffafa 'anhuma ma lam taybasa au ila ayyaibasa. Rasulullah sallallahu kemudian menjawab, mudah-mudahan keduanya diringankan azabnya dari tersebab dahan ini selama belum kering atau sampai batang ini mengering. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang penting perlu saya jelaskan adalah memahami dari hadis ini. Memahami hadis itu nggak boleh menurutku, harus merujuk kepada ahlinya. Makanya saya nukil dari kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari yang disusun oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau menyebutkan beberapa pendapat ulama seputar masalah ini. Di antaranya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau menjelaskan innal ma'na fihi annahu yusabbihu ma dama rutban fayahsulu at-takhfifi bi barakati tasbih. Sesungguhnya makna yang ada padanya adalah bahwa dahan pelepah tadi yang dibelah jadi dua, kemudian salah satu kubur dikasih satu-satu tersebut itu bertasbih. Dahan itu bertasbih selama masih basah, maka timbullah keringanan azab karena barokah tasbihnya dahan yang masih basah. Nah, wa ala hada, dan atas dasar ini, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketentuan ini meliputi segala sesuatu yang basah berupa pepohonan dan yang lainnya. Wa ala hada fayat taridi fi kulli ma fihi rutubatan minnal asjar wa ghairi. Jadi berlaku bukan hanya dahan itu saja, semua dahan, semua sesuatu yang basah, sesuatu yang pepohonan berupa pohonan yang basah dan yang lainnya. Gak mesti harus dahan kurma, yang lainnya pun boleh. Wa kadzalika fi ma fihi barakatan dzikri wa tilawatil Qur'an min babil ula. Demikian juga sesuatu yang memiliki barokah seperti zikir, bacaan Al-Qur'an tentu lebih utama lagi. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau dahan yang basah, dahan apa saja berarti Pak? Bukan hanya dahan kurma, bukan hanya sekedar pelepah kurma, tapi dahan apa saja yang masih basah itu bertasbih kepada Allah. Dan tersebab tasbihnya sesuatu itu, dahan itu bisa meringankan siksa kuburnya seseorang di dalam kubur. Nah, atas dasar ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang memiliki barokah, zikir mengandung barokah enggak, Pak? Zikir mengandung barokah ya. Kemudian bacaan Al-Qur'an mengandung barokah. Pasti. Tahlil, tahmid, tasbih mengandung barokah.
mengandung barokah. Tentu ini lebih utama. Nah, karena memang seluruh makhluk yang ada di kolong langit atau di atas bumi ini semuanya bertasbih, Pak. Yusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa ma fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Ini jelas banget, Pak. Bertasbihlah kepadanya langit yang 7 dan bumi serta apa-apa yang ada padanya. Dan tidak ada sesuatu melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kalian tidak memahami tasbihnya mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Jamaah yang dimuliakan Allah, perhatikan baik-baik. Ternyata tasbihnya makhluk selain manusia, tumbuhan, sesuatu yang ada di atas bumi. Di sini disebutkan semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi serta apa-apa yang ada padanya, semuanya. Bebatuan, pepohonan, kerikil, bumi yang kita injak, semuanya bertasbih, Pak. Hanya saja kita nggak tahu tasbihnya mereka. Nah, maka penting bagi kita memahami salah satu makrifat Al-Quran yang tinggi sekaligus mendalam adalah tasbihnya alam semesta terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak ayat, banyak hadis yang menjibak hakikat bahwa segala sesuatu yang ada di kolong langit ini, baik bernyawa maupun tidak bernyawa, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kata-kata yang berakar dari huruf ha, ba, sin. Nah, kalau ta itu kan tambahan karena jadi mudhari'. Di dalam Al-Quran ada 92 diulang. Sin, ba, ha, sabbaha, yusabbihu. Kadang di dalam Al-Quran itu disebutkan dengan kalimat yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Ada yang sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Ada yang sabbihisma rabbikal a'la. Banyak sekali. Diulang sampai 92. Dan dipergunakan dalam 3 bentuk masdar, asal kata, kata kerja masa lampau, dan kata kerja masa sekarang atau yang akan datang, serta kata kerja perintah. Sabbihisma rabbikal a'la, itu amar, perintah. Penggunaan tasbih dalam 3 bentuk ini menunjukkan satu hal, bahwa tasbihnya makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini tidak terbatas pada waktu tertentu. Sebagaimana, mari di pagi hari ini kita akan sedikit membahas tentang tasbihnya alam semesta. Nah, sesekali kita membahas yang agak harus mikir. Mudah-mudahan bapak-bapak nggak ngantuk. Sebab paling berat adalah ngaji ngadepin orang ngantuk. Itu Pak ya. Amin ya robbal alamin. Makanya saya akan ceritanya juga di tempat saya tinggal di Cipondoh, Pak. Saya itu jadi DKM. Jamaahnya kemarin sedikit protes. Protesnya apa? Ustadz, Mbok yo kalau kajian Sabtu pagi sama subuh Ahad pagi, carikan narsum yang bagus-bagus, narasumber yang bagus-bagus, yang berkualitas. Saya bilang siap. Saya banyak teman kok kiai, ustadz yang jangankan baru S1, yang dokter banyak. Tapi kasihan beliau-beliau itu kalau kemudian ditarik ke sini jauh-jauh sebelum subuh berangkat. Sampai di sini sholat berjamaah, kemudian ngaji. Setelah ngaji, padahal nyiapin materinya dari malam, ditinggal tidur. Di tempat saya, Pak. Di tempat saya. Kalau di sini mah insya Allah mirip. Ya, itu di tempat saya, itu di tempat saya. Saya nggak nuduh, Pak.
Iya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu banyak terjadi. Maaf. Bukan hanya di kita, itu problemnya gitu. Karena makanya sering saya ledekin sengaja. Ngeledekin kepada jamaah saya yang ada di tempat saya itu, ketika mereka protes, saya iyain. Loh, untuk menyampaikan satu materi itu, seorang kiai, seorang ustadz, seorang ajengan itu harus mutolaah dulu, dibaca malamnya. Enggak ujug-ujug datang kemudian asal buka, enggak. Bahkan ada jamaah yang nuntut ustadznya kreatif. Sekarang itu zaman udah kebalik, Pak. Yang dituntut kreatif itu kiainya, ustadznya, narasumbernya. Dituntut kreatif gimana? Ustadz, bikinin makalah dong. Sebelum datang bikin makalah ya. Kata ustadznya, siap. Nah, minta makalah itu masih bagus. Kadang bentuknya slide ya Ustadz, nanti pakai layar, pakaiin fokus gitu kan. Emang bikin slide nggak sebentar apa sih? Gitu ya Bang. Nah, udah dibikin begitu, subhanallah. Saya yakin bangsa ustadz-ustadz yang masih kreatif bikin begitu, semalaman nggak tidur nyiapin untuk paginya itu. Saya yakin tuh 1000%, bukan 100 lagi Pak. Loh, saya itu ngalamin fase itu loh. Nanya tuh sama kiai-kiai yang lain tuh, yang sekarang udah senior, apalagi sudah padat banget undangannya, buru-buru sempat lagi bikin yang begitu. Itu yang masih bikin begitu, yang masih longgar waktunya Pak. Saya yakin, kalau yang sudah nggak longgar, nggak punya waktu lagi. Subhanallah, kebayang. Yang dituntut kreatif ustadznya, yang dituntut kreatif narasumbernya. Sementara bukan sementahun, yang ngaji nggak kreatif belas. Jangankan kok bawa buku, catatan, pulpen aja itu kalau nggak nyangkut nggak dibawa. Pulpennya bapak-bapak maksudnya lah, jangan diperjelas. Ya kan Pak? Subhanallah, tapi lumayan udah dapat pahala. Amin ya robbal alamin. Kok senyum-senyum begitu? Ustaz Aziz doang yang berani ngomong begitu. Biarin. Emang iya kok. Itu biar melek gitu kan. Baik, kita lanjutkan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua hal yang harus kita pahami. Tasbihnya alam semesta itu memang jelas sekali Allah gambarkan. Ada dua teori, tasbihnya segala sesuatu yang bernyawa dan merasa adalah hakiki, sedangkan tasbihnya segala sesuatu yang tidak bernyawa adalah majazi. Baik tasbihnya sesuatu yang bernyawa itu paham yang kedua atau teori yang kedua. Tasbihnya sesuatu yang bernyawa maupun tasbihnya sesuatu yang tidak bernyawa, dua-duanya adalah hakiki. Dan tidak pernah ada penggunaan tasbih secara majazi di dalam Al-Qur'an. Jamaahnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kelompok yang pertama yang memisahkan untuk yang bernyawa itu hakiki, yang tidak bernyawa itu majazi, itu hanya sebagian kecil para ulama yang berpendapat itu. Tapi yang masyhur yang disepakati adalah kelompok yang kedua, meyakini tasbih segala sesuatu baik yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa itu hakiki. Selain segala sesuatu itu merupakan tanda atau bukti keberadaan Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makhluk-makhluk yang ada di kolong langit di atas bumi ini juga makhluk yang bertasbih kepadanya secara hakiki. Artinya apa? Tidak pakai majaz. Masing-masing bertasbih kepada Allah dengan bahasanya sendiri, sesuai dengan kapasitas eksistensial yang mereka peroleh. Bahkan ada yang mengatakan tasbihnya persis tasbihnya kita ketika manusia mengucapkan tasbih. Seperti apa coba kalimat tasbih, Pak? Subhanallah. Maka dari itu kelompok ini berpandangan bahwa tidak ada perbedaan makna dalam penggunaan kata tasbih baik untuk makhluk yang hidup maupun makhluk yang tidak bernyawa. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayatnya jelas. Contoh, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim.
Banyak sekali Pak di Al-Quran ayat-ayat yang diawali dengan tasbih seperti ini. Malah kebanyakan di awal-awal surah. Sabbahalillah, telah bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Wa huwal azizul hakim, dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Itu di surat Al-Hadid. Di surah Ar-Ra'd, wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Dan guruh bertasbih. Guruh apa Pak? Guruh, geludu, itu bahasa mana? Geledek Pak. Geledek. Guru atau geledek? Ya guru. Enggak, yang biar sama. Jenengan itu kalau nyebut guru itu di bahasa sininya apa? Geledek. Geledek. Bukan terelep kan yang gitu ya, yang bunyi glu gitu ya. Guru ya. Guru itu di dalam surat Ar-Ra'd ini, Ar-Ra'd kan memang artinya kilat kan? Bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat juga bertasbih karena takut kepadanya. Gluduk itu tasbih. Makanya kalau ngomong gitu, jangan teriak, wow, itu nggak boleh. Bacanya apa coba? La haula wala quwwata illa, ya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Nah, di surah An-Nur, alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ard wat tayru shaffat kullu qad alima salatahu wa tasbihah. Di surat An-Nur dijelaskan, tidakkah engkau mengetahui sesungguhnya bertasbih kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan di bumi beserta burung-burung yang membentangkan sayapnya, masing-masing mengetahui sholat dan tasbihnya. Burung-burung bertasbih Pak. Burung-burung bertasbih. Jangan kira yang bertasbih kita doang manusia, salah. Burung bertasbih. Wasakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wat-tayr, dan kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung yang bertasbih beserta Nabiullah Dawud. Gunung bertasbih. Gunung isinya apa? Bebatuan, pepohonan, apalagi sumber mata air dan lain-lain. Banyak sekali material yang terkandung di dalam perut gunung. Semuanya tunduk dan bertasbih kepada Allah. Ini di surat Al-Anbiya. Kemudian di surat Al-Hajj disebutkan lagi, alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wasyamsu wal qamar wan nujum wal jibal wasyajar wad dawab wa katsirun minan nas. Tidakkah engkau mengetahui sesungguhnya sujud kepada Allah siapa-siapa yang ada di langit dan siapa-siapa yang berada di bumi? Siapa saja yang sujud pada Allah? Matahari, bumi, bulan, bintang ke bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, binatang-binatang, binatang yang melata, dan banyak dari manusia. Semuanya sujud dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita manusia kok nggak bertasbih, kalah sama hewan, jangan bilang sebut namanya, ya, kalah sama bebatuan, kalah sama binatang, kalah sama gunung. Subhanallah, mereka semuanya bertasbih Pak. Banyak sekali mufassir terkemuka yang percaya bahwa tasbihnya segala sesuatu adalah hakiki dan dengan bahasa khas mereka masing-masing. Artinya segala sesuatu semesta ini, baik yang bercawa maupun yang tidak bercawa, selain mereka semua menjadi bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala, semuanya bertasbih mensucikan Allah. Nah, sekali lagi disebutkan di surat An-Nur tadi, masing-masing mengetahui sholat dan tasbihnya. Artinya apa? Seluruh makhluk tunduk patuh sujud kepada Allah. Nah, makanya kalau Bapak Ibu semuanya lagi bandel, lagi nakal, kemudian berdiri di atas bumi, jangan sekali-kali berpikir bumi ini benda mati ini. Salah Pak. Bumi ini benda mati.
Kok nganggep bumi benda mati? Itu ketemu pikir dari mana? Berarti orang itu nggak sadar dirinya itu dari mana dijadikannya. Halo? Kita itu dari tanah. Tanah itu ada di bumi. Itu hidup. Kita dari tanah. Tanah itu material bumi, hidup. Kok nganggep bumi ini sesuatu yang tidak hidup, sesuatu yang tidak bernyawa? Salah. Kemudian pecicilan, nakal, bandel, bromocora di atas buminya. Hati-hati. Hati-hati. Bumi nggak terima, Pak. Dibikin masih digunakan untuk maksiat. Kalau bumi bisa ngomong langsung dan kita dengar, kita ditelan, Pak. Jadi poin penting yang perlu diperhatikan jemaah mulia Allah Subhanahu wa taala. Tasbih merupakan cabang perasaan dan kesadaran. Itu artinya jika kita akui bahwa segala sesuatu bertasbih kepada Allah, maka kita juga harus mengakui perasaan dan kesadaran mereka. Konsekuensinya adalah segala sesuatu mempunyai kehidupan tertentu. Itu kan, Pak? Segala sesuatu punya kehidupan tertentu. Batu punya kehidupan. Bumi, gunung, pepohonan, semuanya yang tadi disebutkan. Matahari, bulan, bumi, bintang, gunung, pepohonan, binatang yang melata, termasuk kita manusia adalah binatang melata, bener ya? Bener nggak? Kita melata bukan sih? Melata, cuman kakinya dua, bukan kaki 1000. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati makanya berdasarkan bukti-bukti rasional dan tekstual. Segala sesuatu mempunyai pengetahuan, segala sesuatu mempunyai kesadaran, segala sesuatu mempunyai kehidupan sesuai dengan tingkat keberadaan mereka. Di sini pertama kita akan sebutkan sedikit menambah keyakinan kita. Bukti tekstual baik berupa ayat maupun hadis bahwa semua yang ada di atas bumi ini benar-benar bertasbih sebagai alat untuk merenung terhadap ayat-ayat yang sangat luar biasa Allah hadirkan agar kita menambah iman. Benda kasar juga merupakan keberadaan yang tahu, jangan dikira nggak tahu. Mereka juga punya kesadaran. Buktinya mana? Dengerin baik-baik ayat-ayatnya, Pak. Di surat Al-Baqarah kita pernah baca ayat yang ini. Wa inna minha lama yahbidu min khasyatillah. Surah keberapa itu? Ayat keberapa? Ayat ke-74. Wa inna minha lama yahbidu min khasyatillah. Dan sungguh di antara batu itu ada yang jatuh karena takut kepada Allah. Batu takut kepada Allah. Tadi pas saya sholat subuh tadi rakaat kedua ada yang saya baca surat Al-Hasyr. Apa itu? Yang sebelum wallahu la ilaha illallah ayatnya. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Di sini diperjelas lagi di surah Al-Baqarah. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Dan sesungguhnya di antara batu itu ada yang jatuh takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Batu takut kepada Allah. Makanya orang-orang yang arif billah, Pak, itu melihat segala sesuatu itu nggak ada yang melihat sesuatu itu benda mati. Semuanya hidup. Bahkan yang dilihat adalah Allah. Nggak pernah macam-macam makanya. Karena yang dilihat semuanya adalah Allah. Mereka adalah hamba Allah. Sujud, tunduk, patuh kepada Allah. Di surat An-Naml, qalat namlatu ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junudu wa hum la yash'urun. Fadabassama dhahikan min qawliha. Seekor semut berkata, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang kalian agar Sulaiman dan bala tentaranya tidak menginjak kalian sedang mereka tidak menyadari." Maka Sulaiman mendengar instruksi pimpinan semut
jadi tertawa tersebab perkataan semut-semut itu. Nah, ternyata semut juga diskusi. Semut bisa ngomong, bukan kayak lagunya Dul Sumbang, kalau bulan bisa, itu lagunya mama yang udah sepuh. Karena sekarang yang nyanyi juga udah sepuh. Anak sekarang nggak ngerti lagu itu. Anak sekarang malah lebih ngaco lagi lagunya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di surat Al-Ahzab, inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan memikulnya dan merasa berat daripadanya. Nah, kenapa amanah pernah ditawarkan kepada langit, bumi dan gunung? Berarti memang mereka bisa berkomunikasi, bisa punya aktivitas. Jangan dikira yang bisa bergerak, cuman mereka tidak mau. Fa baina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalna al-insan. Yang memikul justru kemudian manusialah yang menerima amanah itu. Sungguh manusia adalah disebutkan di sini memang gak enak. Innahu kana zaluman jahula. Dia adalah zalim lagi bodoh. Kita itu kadang sok-sokan. Pantesan di dalam kisah Al-Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi dikasih tugas, dikasih amanah ketika menghadap Allah, salat berapa rakaat, Pak? Salat berapa waktu? 50 ya? 50 waktu atau 50 rakaat? Yang Bapak Ibu dengar apa? 50 rakaat, 50 waktu? Hah? Iya, 50 waktu kan? 50 waktu. Wakilah barokahnya ketemu Nabi Musa, kemudian diminta untuk minta rukhsah gitu loh. Karena apa? Manusia itu jangankan 50 waktu, Pak. Yang 5 saja kau masih nawar. Halo, nyatanya yang 5 nawar. Andai semuanya taslim, totalitas menerima kewajiban bahwa keutamaan sholat berjamaah di masjid adalah sebuah hal yang didambakan, diinginkan oleh setiap kita. Masjid ini membludak subuh, Pak, gak ketampung. Tapi alhamdulillah masjid Al-Qur'an itu sering ngebludak sampai ke halaman-halaman kalau sholat Id. Lumayan. Amin ya robbal alamin. Walaupun setahun dua kali. Makanya nggak usah ditambahin lagi. Ngapain? Kecuali udah meludak 5 waktunya, baru dibangun lagi. Ada satu masjid, DKM-nya sowan kepada guru kami. Sowannya gini, Yai, minta doa. Kami dari DKM kepengen renov masjid agar lebih bagus, lebih baik, bahkan rencananya 2 lantai. Guru kami itu senyum-senyum. Bagus niatnya, cuman lebih bagus alangkah jamaahnya ditingkatkan dulu, baru dibangun masjidnya. Wong sekarang aja masjidnya masih kosong, dibangun megah-megah, ntar nggak ada yang ngisi. Subhanallah. Itu terjadi, Pak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zaluman jahula. Manusia itu memang rada-rada zalim dan bodoh. Allah yang bilang, bukan Aziz. Aziz hanya baca saja ayatnya. Wa khusyira Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat tayr fahum yuzaun. Dan dikumpulkan kepada Sulaiman tentara-tentara jin, manusia dan burung, maka mereka dikelompokkan. Jin, manusia dan burung. Subhanallah. Itu dikelompokkan. Itu bukti nyata bahwa semua itu punya entitas, punya aktivitas, punya bukti bahwa keberadaan mereka memang hidup dan bisa membawa amanah, bisa memikul amanah. Disebutkan lagi, lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabal, tadi yang dibaca di surat Al-Hasr. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tashaqqal
ardu wa takhirul jibalu hadda. Di surat Maryam. Hampir saja dari perkataan keyakinan orang-orang yang percaya, ada orang meyakini Allah itu beranak, itu membuat langit marah, bumi marah. Digambarkan di sini, takadus samawati yatafaqqarna minhu wa tashaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Hampir saja tersebab perkataan dan keyakinan kotor mereka yang meyakini Allah itu punya anak, langit terpecah, bumi terbelah, dan gunung-gunung berkeping-keping. Saking kok ada manusia yang meyakini Allah punya anak gitu loh. Nah, itu yang nggak terima itu langit, yang nggak terima bumi, yang nggak terima gunung-gunung, Pak. Itu bukti mereka punya kehidupan. Nah, masih banyak lagi, Pak. Yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Di mana kesimpulannya dalam bab ini dapat kita tarik ayat-ayat ini yang tadi saya sampaikan. Segala sesuatu membuktikan bahwa segala sesuatu, bahkan benda mati yang sering kita anggap mati, yang berada di tingkatan keberadaannya yang paling bawah, entah kerikil, entah batu yang kecil-kecil itu, ternyata mempunyai kadar pengetahuan, mempunyai kadar pemahaman dan kesadaran tersendiri, sehingga bisa diajak berkomunikasi dan memberikan reaksi atau bahkan juga berbicara. Jadi mereka ternyata bisa mempunyai kadar pengetahuan dan pemahaman, kesadaran tersendiri hingga bisa diajak komunikasi, bisa memberikan reaksi, bahkan bisa berbicara. Kenyataan yang lebih tinggi lagi adalah mereka tahu dan sadar atas apa yang sedang mereka perbuat dan katakan, dan pada akhirnya secara hakiki mereka bertasbih kepada Allah dan menyatakan kesucian Allah dari segala cacat dan keburukan. Di samping itu ada juga hadis-hadis yang menunjukkan tasbihnya segala sesuatu secara hakiki, meskipun itu tidak bernyawa. Di antaranya adalah hadis yang menceritakan tentang tasbihnya kerikil. Kerikil itu bertasbih, Bapak Ibu rahimahullah Allah Subhanahu wa taala. Kerikil itu jangan dikira sesuatu yang tidak manfaat. Bahkan ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, beliau masuk ke dalam ruanganku, kata Siti Aisyah. Kemudian Nabi bersabda, "Hai Aisyah, tolong cucikan dua pakaianku ini." Aku katakan kepada beliau, "Kemarin pakaian-pakaian udah aku cuci ya Rasulullah." Maka beliau bersabda, "Apa kamu tidak tahu bahwa pakaian seseorang senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jika pakaian itu kotor, maka tasbihnya pun terputus." Dengerin baik-baik. Pakaian yang kita pakai ternyata bertasbih. Kalau pakaian kita kotor, ada najisnya, pakaian kita berhenti bertasbih. Penting atau penting kalau pakaian kita harus bersih? Penting. Harus bersih, Pak. Jangan sembarangan. Bahkan daging yang sudah dipotong, daging yang sudah dimasak, itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah dengar Rasulullah SAW pernah dijamu makan dengan sepotong daging kambing yang sudah dimasak. Ketika mau dimakan, dagingnya itu matur sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, jangan kau makan aku." Kenapa? Aku udah ditaburin racun oleh orang Yahudi. Memang orang Yahudi dari dulu itu kurang ajar, Pak. Bukan hanya sekarang saja. Yahudi itu kurang ajar, bukan hanya sekarang. Dari zaman Rasulullah emang kurang ajar. Rasulullah diracun, dagingnya matur mau dimakan. "Ya Rasulullah, jangan kau makan aku, karena aku sudah ditaburi racun." Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, penting bagi kita, apa itu tasbih? Apa yang dimaksud dengan tasbih?
Tasbih adalah masdar dari lafaz sabbaha, dan mujarradnya adalah sabaha yang bermakna jauh. Tasbih merujuk kepada perkataan subhanallah yang sering diartikan maha suci Allah. Maksudnya apa? Subhanallah itu yang artinya maha suci Allah menjauhkan hati dan pikiran dari prasangka atau persangkaan kekurangan pada zatnya Allah, atau menisbatkan kejelekan kepadanya, dan membersihkan Allah dari segala kekurangan aib yang dinisbatkan oleh kaum musyrikin. Jadi yang namanya tasbih adalah menjauhkan hati dan pikiran kita dari prasangka kekurangan pada zat Allah, seperti yang diprasangkakan, dinisbatkan oleh orang-orang musyrik. Allah itu lebih dari satu, Tuhan itu bisa beranak. Nah itu harus bersih. Allah itu suci dari hal-hal seperti itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal ini sebagaimana firman Allah, mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'hum min ilahin idza dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wal ala ba'duhum ala ba'din subhanallahi amma yasifun. Allah sekali-kali tidak mempunyai anak, dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang lain besertanya. Kalau ada Tuhan besertanya, masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya, dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Tuhannya adu kekuasaan. Maka maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lebih jelas lagi diriwayatkan oleh Yazid bin Asham bahwasanya seseorang bertanya kepada Ibnu Abbas, la ilaha illallah na'rifuha la ilaha ghairuh. Artinya bahasanya, dengerin baik-baik dan simak ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, pernah bertanya, la ilaha illallah na'rifuha la ilaha ghairuh. Kami telah mengerti arti kalimat la ilaha illallah. Artinya apa? Tidak ada Tuhan selain Allah yang wajib disembah. Walhamdulillah. Kemudian aku pun sudah paham lafaz alhamdulillah. Artinya apa? Na'rifuha anna ni'am kullaha minhu wa wal mahmudu 'alaiha. Alhamdulillah. Bapak Ibu sering ngucapin alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Habis makan alhamdulillah. Berarti sesungguhnya semua nikmat berasal dari Allah, dan dialah yang dipuji atas segala nikmat tersebut. Jadi kalau kita ngucapin alhamdulillah itu bil lisan. Nah, alhamdulillah itu harus syukur itu harus 3 komponen, Pak. Alhamdulillah bil lisan dengan ucapan. Alhamdulillah bil jinan dengan hati, dengan keyakinan bahwa segala nikmat itu dari Allah. Alhamdulillah bil arkan. Ucapan syukur itu harus dibarengi dengan perbuatan. Jadi kalau lisan, hati, perbuatan itu sudah jadi satu, maka itulah syukur yang benar. Alhamdulillah yang benernya seperti itu. Wallahu akbar, ketika aku atau kita semua mengucapkan Allahu akbar, na'rifuha la syai'a akbar minhu. Ketika kita mengucapkan Allahu akbar, berarti tidak ada yang lebih agung, lebih besar daripada Allah. Nah, kemudian fama subhanallah. Bagaimana dengan lafaz tasbih subhanallah? Maka kemudian Rasulullah SAW menjelaskan kalimatun radhiha Allah azza wa jalla li nafsi wa amara biha malaikatahu wa fazi'alaha al akhyaru min khalqih. Bacaan tasbih subhanallah adalah kalimat yang paling disenangi oleh Allah dan diperintahkan kepada malaikatnya, dan makhluk pilihannya bergegas untuk mengucapkannya. Maka ada kalimat yang mungkin Bapak Ibu kalau lagi tahlilan sering dengar. Kalau di luar tahlilan kayaknya jarang dengar. Kalimatani habibatani ilar
Rahman, khafifatani 'ala lisan, saqilatani fil mizan. Sering dengar, Pak? Dua kalimat yang paling disenangi oleh Allah. Ringan diucapkan tapi berat di dalam timbangan. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Nah, Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, tasbih itu luar biasa. Andai kita tahu, maka kita tidak akan pernah meninggalkan tasbih di dalam kita punya aktivitas. Bertasbih ternyata tidak hanya dilakukan oleh kita manusia, namun dilakukan oleh semua makhluk. Di dalam Al-Quran menceritakan diantaranya adalah tasbihnya tadi apa? Guruh atau gluduk, kata Pak Haji tadi. Bukan guruh, Ustaz, gluduk gitu kan. Bledek, ya kan? Itu bahasan di sih bledek. Yang bledek lah pokoknya guru. Ternyata burung, bebatuan, gunung, kerikil, semuanya bertasbih. Subhanallah. Bahkan di sini disebutkan berdasarkan kesaksian sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa makanan pun bertasbih ketika sedang dimakan. Makanya tadi saya ceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di sebuah halaqah, di tangannya ada batu kerikil. Disebutkan di sini, inni lasyahidu 'indan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi halaqah. Sesungguhnya aku menyaksikan Rasulullah dalam sebuah halaqah. Ini yang menceritakan adalah sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Nah, dan diriwayatkan juga oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau lagi duduk bersama Rasulullah. Di tangan Rasulullah ada batu kerikil. Fasabahna fi yadi. Kerikil itu bertasbih di tangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa fina Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Aliin. Dan kami itu bersama-sama duduk, ada Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum. Maka orang-orang yang berada di halaqah semua itu mendengar tasbihnya kerikil. Subhanallah, kerikil bertasbih, Pak. Kerikil bertasbih. Fasami'a tasbihahunna man fi halaqah. Semua orang yang di halaqah itu dengar tasbihnya kerikil tersebut. Summa dafa'ahunna Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Abi Bakar. Kemudian kerikil itu dipindahkan ke tangannya Sayyidina Abu Bakar. Diberikan kepada Sayyidina Abu Bakar. Lalu batu tersebut bertasbih di telapak tangannya Abu Bakar. Subhanallah. Sami'a tasbihahunna man fil halaqah. Dan semua orang yang di halaqah tersebut pun dengar tasbihnya kerikil tersebut. Summa dafa'ahunna ila Nabi. Kemudian dikembalikan ke Nabi lagi. Nah, setelah kerikil itu di tangan Nabi, summa dafa'ahunna nabiyya ila Umar. Kerikil itu kemudian diberikan ke tangannya Umar. Fasabahna fi yadihi. Kerikil itu bertasbih di tangannya Umar. Dan semua orang yang di halaqah itu dengar tasbihnya kerikil tadi. Kemudian dikembalikan kepada tangan Nabi. Nabi berikan kepada Utsman, sama. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bukti kerikil saja bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kemudian para sahabat termasuk Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu diriwayatkan punya benang yang dikasih bundelan yang bundelan itu jumlahnya 1000, Pak. Sayyidina Hurairah, sahabat Abu Hurairah itu tidak akan tidur di waktu malam sebelum membaca tasbih sebanyak 1000 kali. Artinya apa? Membaca tasbih itu sebuah kebutuhan. Dan kemudian sekarang kan dirubah, bukan bundelan benang lagi, tapi jadi biji tasbih. Apakah ada manfaatnya? Ada. Dan itu kan sebagai alat saja. Kadang hari ini ada orang yang mempermasalahkan alat atau media. Media kok dipermasalahkan? Seolah-olah tasbih itu zaman Nabi tidak ada. Kalau tidak ada, maka pakai tasbih pun sesat. Di tengah lagi capek deh.
Nah, tasbih itu alat untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka kemudian kan udah ada dicontohkan pakai telapak tangan. Ruas-ruas jari ini juga untuk tasbih lebih baik. Betul. Kalau yang dihitung dalam bertasbih hanya 33, cukup dengan telapak ini. Atau top-topnya 100 masih bisa. Insya Allah nggak lupa. Tapi kalau kemudian bagi seseorang yang mendawamkan zikir sampai beratus-ratus bahkan beribu-ribu, apa ya mengandalkan ini? Butuh alat bantu yang disebut dengan tasbih. Segala sesuatu yang menjadi kesempurnaan suatu ibadah, ya boleh. Kenapa tidak? Kalau ibadah itu sunnah, jadi sunnah. Kalau ibadah itu wajib, ya jadi wajib. Kan kaidah usul fikihnya jelas, Pak. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Kaidahnya itu, sesuatu yang wajib dikerjakan tidak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Kalau sesuatu itu sunnah, ya jadi sunnah. Nah, mau benerin atap yang kemarin ambruk ya. Nah, untuk naik butuh tangga nggak? Butuh. Memang bisa loncat langsung ke atap? Nggak mungkin. Keberadaan tangga hukumnya wajib, bukan sunnah lagi. Nggak bisa terbang kok. Iya kan? Lah kemudian bid'ah itu pakai tangga, langsung aja loncat, jatuh. Gimana sih? Lo berpikirnya aku kadang nggak cerdas banget gitu, Pak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, yusabbihu lahus samawati sab'ul wal ardu wa man fihin wa in min syai'in la yusabbihu bihamdi. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada satupun melainkan bertasbih dan memujinya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita harus berusaha mendawamkan diri tasbih. Tasbih yang kita dawamkan pernah saya sampaikan entah berkali-kali atau belum di tempat lain. Kalau itu harus mengulang nggak apa-apa, untuk mentanbih, untuk mengingatkan kembali. Di kitab Irsyadul Ibad kalau tidak salah, di bab zikir yang biasa didawamkan di waktu petang maupun pagi, silahkan. Di antaranya adalah satu kalimat tasbih yang apabila dibaca menyibukkan seluruh malaikat pencatat rahmat. Tasbih yang apabila dibaca menyibukkan seluruh malaikat pencatat rahmat. Kenapa? Tidak bisa catat saking banyaknya rahmat Allah kalau dibaca tasbih itu. Tasbih yang mana? Subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arsy wa midada kalimati. Bersama-sama. Subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arsy wa midada kalimati. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sebanyak-banyaknya. Karena Pak, kita butuh, Pak. Kita butuh minimal 100 dalam satu malam. Gak lama 100 kok. Paling juga 15 menit lah. Kalau bacanya cepat, subhanallah wa bihamdihi nafsi, setengah jam lah kalau memang agak rada-rada berat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah cukup tasbih? Kita itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasbih adalah hal yang sangat istimewa untuk kita jadikan alat taqarrub ila Allah, media mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus apalagi ini oleh-oleh untuk kita semua pagi hari ini ngaji. Urutannya, kalau bagi orang-orang yang sudah ahli zikir, ahli ibadah sih nggak masalah. Tapi bagi kita yang lagi awam, yang masih awam, butuh tanbih, butuh pengingat lagi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan banyak dosa, maka diawali dengan memperbanyak istighfar. Istighfar yang simple boleh, yang panjang silahkan. Cukup dengan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Boleh silahkan.
Kalau kita kemudian ditambahin astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu di dalam kitab Al-Adhkar yang disusun oleh Imam An-Nawawi dijelaskan kalau kita istighfar alangkah lebih baiknya disempurnakan sampai lafaz al-azim. Jadi astaghfirullahaladzim minimal itu. Jangan astagfirullah tapi astaghfirullahaladzim. Ditambah lagi kalau memang kita merasakan pengen nikmat istighfar, toh ini juga yang mengajarkan Nabi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kamarrah, berapa banyak? Terserah. Nabi itu paling sedikit istighfar sehari semalam 100. Padahal Nabi bukan orang yang pendosa seperti kita. Nabi udah maksum, udah dijamin bersih dari dosa, bahkan dijamin pasti masuk surga. Itu minimal berapa Nabi? 70 wakila mi'ata marrah, 100 kali. Tentu kita butuh lebih dari itu. Wong kita banyak dosanya kok. Nah, istighfarnya kalau toh ngikut Nabi 100. Nah, kan ada orang yang berpikirnya, "Oh, Nabi 100 kok kita lebih." Loh, Nabi udah maksum mah 100 ya cukup. Lah kita 100 cukup, Pak? Enggak cukup. Makanya kalau saya pribadi, tahadus bin nikmah. Ketika saya beristighfar dan memperbanyak istighfar, kadang saya berasa begini, Pak. Ya Allah, di antara garingnya lisan ini, garingnya hati ini, ketika beristighfar, lisan mengucapkan istighfar, pikiran hati mah tahu kemana ya Rob. Tapi aku sebanyak-banyaknya baca istighfar. Kalau dari sekian banyak istighfar yang aku baca, ada pas lagi baca istighfar itu hatiku pas mancung ingat Allah, hatiku ikhlas dan menyebabkan engkau ridho kepada aku. Maka saya butuh istighfar yang banyak. Itu, Pak. Kalau saya pribadi, termasuk ketika baca hauqalah. Hauqalah tahu Pak? Hauqalah. Setelah istighfar, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wad dzunub wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sama. Saya juga demen banget menzikirkan hauqalah, dan memang itu diajarkan di dalam hadis Rasulullah SAW. Minimal berapa? Mi'ata marrah, 100 kali, Pak. La haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah, 100 kali. Itu adalah gedung di antara gedung-gedung surga. Baca sebanyak-banyaknya. Baca sebanyak-banyaknya. Nah, setelah hauqalah sambung ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits, sebanyak-banyaknya. Berapa? Minimalnya 100. Baru tasbih tadi, subhanallahi wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimati. Setelah itu baru baca sholawat biar adem, biar hati kita itu enggak gelisah, enggak gungsang, enggak panik, enggak lebay. Kadang menyikapi segala sesuatu kita itu kadang gampang panikan, gampang takut, gampang nggak jelas, Pak. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita memperbanyak zikir, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tasbih. Nah, setelah dengan tasbih dan sholawat itu dibaca, terserah sholawat Bapak Ibu yang paling demen baca sholawat yang mana, karena semua sholawat itu baik. Sholawat yang paling simple, sallallahu ala Muhammad, atau sholawat yang banyak kita sering baca yang sudah ada di dalamnya doa, monggo, itu juga hal yang sangat bagus untuk kita dawamkan, untuk kita hidupkan. Kalau saya sendiri lebih suka sholawat yang di dalamnya ada doa, sholawat fatih, sholawat munjiat. Nah, itu bagi kami nikmat. Karena apa? Daripada nyusun kalimat sendiri belum tentu pas. Lebih baik apa yang sudah diajarkan oleh para ulama, bahkan wakila sholawat fatih adalah sholawat yang mengajarkan langsung Rasulullah, bukan disusun oleh mu'alifnya. Mu'alifnya hanya menyampaikan, mengajarkan kepada umat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pentingnya kita memperbanyak sholawat, karena memang baca sholawat itu luar biasa. Nah, terakhir jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita
tanya jawab. Ini bulan-bulan atau menghadapi tahun-tahun katanya tahun politik, di mana orang gampang sekali bicara hal-hal yang kadang bukan kapasitasnya. Kadang orang yang nongkrongnya di pinggir warung kopi lebih hebat daripada pengamat, ya kan? Lebih hebat daripada pengamat. Satu pesan saya untuk diri saya sendiri dan untuk semua yang hadir di sini, agar hati-hati untuk tidak gampang jadi orang yang suka mengumbar auratnya orang atau aibnya orang. Betapapun kita tahu benar, sembunyikan. Sekali lagi, jangan suka mengolok-olok dosa orang. Karena ada peringatan dari Rasulullah SAW, man ayyara akhahu bidambin lam yamut hatta ya'malahu, rawahu at-Tirmidzi. Rasulullah memperingatkan kepada kita, siapa yang menjelek-jelekkan saudaranya karena suatu dosa, maka ia tidak akan mati kecuali mengamalkan dosa yang diolok-olok tersebut. Hati-hati Pak. Maksudnya apa? Imam Ahmad menjelaskan bahwa yang dimaksud dosa yang tadi diolok-olok akan berdampak buruk pada kita yang mengolok-olok adalah dosa yang sudah ditaubatin. Orang yang dosa sudah taubat, kita masih suka ngomongin. Syekh Al-Mubarakfuri menjelaskan, yujaza bisalbit taufiq hatta yartakiba ma ayyara akhahu bihi wa dzaka idza sahibahu a'jabahu bi nafsihi li salamatihi mimma ayyara bi akhahu. Yang dimaksud, jangan mengolok-olok dosa orang lain, sebab nanti kita akan merasakan dosa itu sebelum kita mati. Yang dimaksud di sini adalah dibalas dengan memberikan jalan hingga ia akan melakukan maksiat itu, maksiat yang tercela itu, yang dilakukan oleh yang ia celah dari saudaranya. Hal tersebut karena ia sombong, dengerin baik-baik. Hal tersebut karena ia sombong dan kagum dengan dirinya, seolah-olah dirinya merasa selamat dari dosa tersebut. Itu bahayanya Pak. Oleh karena itu kita nggak boleh sekali lagi ngolok-ngolok dosa orang lain. Imam Ibnu Qayyim malah memperingatkannya begini, wa kullu ma'syiatin uyirat biha akhaka fa hiya ilaik. Setiap maksiat yang dijelek-jelekkan saudaramu, maka ia akan kembali kepadamu. Maksudnya apa? Yahtamilu ayyurida bihi annaha syairah ilaika wala budda an ta'malaha. Maksudnya engkau bisa dipastikan akan melakukan dosa tersebut. Jadi hati-hati Pak. Misalnya nih, kenapa orang itu disebut sombong? Kan aku komen doang, kok saya disebut sombong? Misalnya, jenengan, saya melihat aibnya jenengan. Kok bisa ya sekelas dia bisa berbuat itu? Itu kalimat sombong loh Pak. Kok bisa ya dia begitu? Emang lu enggak? Kalau dibalikin kan begitu. Bener nggak? Kok bisa ya? Nggak boleh Pak. Terus bagaimana Ustaz? Astaghfirullahaladzim, ya Allah, mudah-mudahan aku diselamatkan dari dosa itu. Itu yang aman. Itu yang aman. Jadi saya perlu sampaikan, hari ini saya sering menyampaikan bab-bab ini. Jangan suka ngolok-ngolok orang. Nanti kamu ketimpa dengan dosa yang kamu olok-olok itu. Kenapa? Kamu sombong. Seolah-olah kamu nggak bisa tertimpa dengan dosa yang sama. Kita itu sama-sama orang lagi jalan Pak. Orang-orang masih dalam perjalanan. Apakah kita punya potensi yang sama untuk bisa melakukan dosa yang kita olok-olokkan itu? Jadi jangan, sekali lagi jangan. Jadi jangan membenci orang yang melakukan dosa, tapi bencilah dosanya. Itu yang benar. Jangan membenci orang yang melakukan dosa, tapi bencilah dosanya. Makanya Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, kalau orang-orang soleh, banyak orang-orang arif, bahkan kekasih-kasih Allah, justru akrab dengan orang-orang yang tukang maksiat loh. Perhatikan deh. Banyak orang alim, kiai, ajengan, subhanallah,
akrab dengan orang-orang yang katanya Bromo corak. Kenapa? Kalau kita berteman sama orang nggak baik, orang nggak benar, sebut saja orang nakal lah, boleh nggak berteman dengan orang nakal? Nggak boleh sebenarnya. Cuman kalau kita ingin berdakwah, ingin mengajak, boleh nggak? Boleh. Kalau mengajak kok nggak dekat, bisa nggak? Itulah alasannya para ulama, para orang-orang alim itu merangkul mereka, tidak memusuhi. Nah, sekarang ini yang di daerah mana itu, di Jawa itu ada Gus Muda, masih 30-an tahun. Subhanallah, jamaahnya itu kalau malam Selasa ribuan, puluhan ribu bahkan. Itu subhanallah yang ngaji garangan. Yang ngaji garangan. Tahu garangan, Pak? Disebutnya garangan. Yaitu macam-macam, bahkan non muslim yang ngaji. Non muslim ngaji, Pak. Subhanallah. Allah memberikan sesuatu yang luar biasa, dan beliau rangkul, dituntun satu-satu orang-orang jalanan, orang-orang yang sebut saja masih di lembah hitam, dirangkul, bukan dimusuhi. Bahkan saya punya guru, malah unik kalau guru saya itu yang saya ceritakan ini di Jombang tinggalnya. Suatu saat beliau kan memang ya kiai biasa, kemana-mana mimpin majelis zikir, keliling dari satu daerah ke daerah yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia punya tetangga juga, kalau malam nggak kalah sibuk, bisa saingan sama kiainya. Kiainya pergi, dia pergi. Cuman beda, dia mah kalau pulang mabok, teler. Nah, kiainya sering lihat banget. Nah, sekali waktu diajak, Mas, diajak ngobrol. Mabuk enak ya? Ya, dibilang enak, enggak Pak Kiai. Dibilang enggak enak, ya enak. Buktinya saya mabuk terus gitu loh. Oh iya. Sekali-kali ikut saya lah. Mabuk gaya saya. Maksudnya Pak Kiai, udah sama-sama mabuk, ikutlah mabuk gaya saya. Nah, diajak besok malamnya. Diajak di majelis zikir. Pokoknya ikut ya. Pokoknya melu ya. Nah, ternyata walaupun dia tukang mabok, di dalam hatinya juga masih punya iman, masih punya keyakinan Allah adalah Tuhan yang wajib disembah. Lewat zikir-zikir adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, melebur dosa-dosa. Ketika zikirnya sampai ke lafaz la ilaha illallah, lafaz tauhid la ilaha illallah, kan kalau di dalam thariqah kan la ilallahnya seperti yang sering kita dengar tuh tadi. Illallah, la ilaha illallah, la illallah, la illallah. Nah, si orang tadi yang biasanya teler ini juga mabok. Tapi maboknya beda. Maboknya benar-benar illallah, illallah. Subhanallah. Sebabnya diajak, dia benar-benar insaf. Benar-benar berhenti dari mabok telernya itu. Yang terjadi malah kebalikannya, mabuk karena zikir. Kan luar biasa. Itu terjadi dan bukan katanya. Dan saya punya kakak namanya Kiai Hasanuddin, kakak kami. Nah, dan yang menyuruh saya hijrah ke Tangerangnya beliau itu. Itu kalau ketemu orang-orang seperti itu nggak pernah musuhin. Bahkan suatu saat beliau pulang ngaji, dilihatnya ponakannya lagi sempoyongan di tengah jalan. Udah di tengah jalan, bukan di kampungnya, jauh dari kampungnya. Dilihatnya, loh kayak ponakan nih, ponakan mantu. Disamperin, kamu puyeng ya? Padahal tahu kalau dia itu mabok. Yuk ikut, tak bonceng. Dulu kakak saya itu kalau kemana-mana pakai motor, dibonceng. Setelah dibonceng, dianterin sampai ke rumahnya, diserahkan ke istrinya. Diketok malam-malam, jam 1 malam, jam 1 pagi. Salam, dibuka sambil ngucek mata. Siapa? Ya Allah. Gak taunya yang nganter ya Kiai, ini suamimu kayaknya rada sakit kepala. Nah, subhanallah. Pas paginya ngamuk istrinya, kamu keterlaluan ya. Kamu tahu nggak yang nganter semalam siapa?
gitu kan. Yang ngantar malam siapa? Emang siapa? Kiai. Masa? Iya. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah tersebab diantar, sebab dirangkul, bahkan nggak dibilang kamu mabuk ya, dasar sampah masyarakat. Enggak diomelin begitu, dirangkul, dituntun. Jadi tobatnya Pak. Jadi tobatnya. Nah sekali lagi, jangan suka mengolok-olok. Jadi yang dibenci adalah dosanya, bukan membenci orang yang melakukan dosa, karena orangnya punya potensi untuk taubat kapan saja. Paling akhir, man lima baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi idman lahu al jannah. Barang siapa yang bisa menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya dan apa yang ada di antara dua kakinya, niscaya aku menjamin surga baginya. Tahu apa maksudnya? Siapa yang bisa menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya, bisa menjaga mulut dari omongan yang tidak baik, dari omongan yang merusak, dari omongan yang menyakiti orang lain, dan bisa menjaga yang kedua, sesuatu yang ada di antara kakinya, mulut yang di bawah. Ya, maka aku jamin surga baginya, kata Nabi. Nah, maka jamaah mulia Allah Subhanahu wa taala, penting untuk kita jangan suka ngomong jelek orang lain, karena Allah Maha menutupi aib. Loh, kita suka buka aib orang. Mudah-mudahan kita selamat dunia, selamat akhirat. Memperbanyak tasbih lebih baik daripada ngomongin orang lain. Walaupun katanya lagi zaman atau tahun politik. Tahun politik tetaplah berjalan. Kita punya pilihan, bismillah. Jangan kemudian tersebab kita beda pilihan kemudian jelek-jelekin orang lain. Nah, terus berargumen, pasti nanti ada yang nanya. Tapi fakta Ustadz, biar untuk menyelamatkan umat, kapasitasmu apa? Gitu kan. Nah, mudah-mudahan kita semuanya bisa terjaga. Ada yang mau bertanya silakan, Haji. Sok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.